يا من صليت بكل الأنبياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sapira, NPM 2101240005. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas LP2 yang membuat video berjudul tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran di kelas. Dokter pengampu, Bapak Dr. Anda Selamat Pohan. Baik, langsung saja saya mempresentasikan hasil video saya atau hasil PPT saya dalam judul keterampilan membuka dan menutup pelajaran di kelas sesuai dengan tema hari ini. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang guru itu menjadi seorang sosok yang menjadi panutan bagi siswanya. Di sini kayak begitulah falsafah yang sering kita dengar. Jadi guru itu perannya sangat penting karena kedudukannya itu sebagai pemimpin pendidikan di dalam kelas di antara murid-muridnya. Terus selanjutnya adalah menurut Sewana tahun 2006 halaman 66-92 itu membahas tentang keterampilan dasar yang dipelajari dalam micro teaching. Jadi ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada keterampilan membuka dan penutup sesuai materi yang hari ini. Yang kedua ada keterampilan menjelaskan. Yang ketiga ada keterampilan bertanya. Yang keempat ada keterampilan memberi penguatan. Yang kelima ada menggunakan media. Yang keenam ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas. Yang ke-8 ada keterampilan mengadakan variasi. Dan yang terakhir 9 adalah keterampilan mengajar secara perorangan maupun berkelompok. 1. Terdapat dari pengertian keterampilan membuka. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran merupakan keterampilan yang dasar, harus dipelajari, harus dikuasai, dan harus dilatih bagi calon guru ataupun pada masa guru, sudah jadi guru maupun calonnya, agar dapat capaian tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik tentunya. Next, sini ada membuka pembelajaran. Nah, yang dimaksud itu adalah keterampilan membuka pelajaran, yaitu kegiatan kayak guru pada awal pembelajaran itu menciptakan suasana kayak siap untuk mentalnya. Jadi guru harus siap mental untuk membuka pembelajaran, karena kayak menimbulkan ketika guru menyiapkan mentalnya, dia memberikan atau menimbulkan perhatian kepada siswanya agar terarah. Pas pembelajaran itu terarah, tidak mengasal, jadi diawali dengan membuka. Hal ini akan selalu diterapkan saat kita proses mengajar di dalam kelas. Yang itu guru dalam membuka pembelajaran itu ada kegiatan 1, menarik perhatian siswa, yang kedua memotivasi siswa, yang ketiga itu ada acuan struktur, baik itu pembelajaran dengan menunjukkan tujuan dan kompetensi dasarnya, itu berserta indikator hasil belajarnya. Yaitu tidak hanya itu, serta pokok persoalan yang dibahas dan rencana kerja dan pembagian waktu. Yang keempat itu mengaitkan topik yang sudah dikuasai dengan topik yang baru. Jadi tidak berpatokan sama satu topik aja, tapi dia bisa mengulang ke topik-topik yang sebelumnya. Yang kelima itu ada menanggapi situasi kelas. Jadi ketika kelas sedang tidak baik-baik saja atau kayak ada anak yang tidak fokus kepada di seorang guru ini menjelaskan sesuatu, jadi guru itu harus lebih kayak menarik lagi, mengasah lagi, dan mampu mengatasi situasi kelas yang baik, keadaan lagi kacau, lagi diam, atau yang lainnya. Next, di sini ada tujuan khusus untuk membuka pelajaran. Dapat diperinci sebagai berikut. Itu yang pertama ada timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas pemberian yang dikasih oleh gurunya dan yang akan dikerjakan mereka. Yang kedua ada peserta didik harus menguasai batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Jadi yang ketiga itu ada peserta didik mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dan dipelajari bagian-bagian dari mata pelajarannya. Yang keempat ada peserta didik mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang baru akan dipelajari atau yang belum dikenal. Jadi tergantung materinya. Jadi misalnya materinya itu tentang hewan, mereka tuh tahu nih tema yang dibawakan hari ini itu tentang hewan apa, misalnya hewan lebah, jadi dia sangkut pautkan ke kayak serangga. Jadi anak-anak itu tahu dengan hewan yang lainnya disebutkan anak. Terus
Yang kelima, peserta didik dapat menghubungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang tercantum dalam suatu peristiwa. Yang kelima. Yang keenam, peserta didik dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pembelajaran itu. Sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengajarnya menurut Hasibuan dan DKK tahun 1991. Adapun komponen membuka keterampilan. Komponen keterampilan membuka pembelajaran meliputi yang pertama, itu ada membangkit perhatian dan minat siswa. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberikan acuan dan struktur. Artinya itu kayak guru mulai mempelajari hendaknya mengemukakan secara singkat kompetensi yang dasar gitu. Jadi hal yang ini diperlukan dalam pembelajaran. Yang keempat, ada menunjukkan kaitannya, itu sebelum memulai proses pembelajaran langsung, guru terlebih dahulu menjelaskan sebuah materi. Jadi sesi pembuka ini guru itu berdiskusi kecil sebelum mulai materi. Guru menjelaskan apa yang akan mereka pelajari dan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi kayak sebuah itu tersusun dengan rapi prosedur-prosedur yang dibuat. Yang kelima, ada menutup pembelajaran. Jadi menutup pembelajaran itu adalah kegiatan menutup pembelajaran yang dilakukan guru untuk mengakhiri sebuah inti pembelajaran pada hari itu juga. Jadi menutup pembelajaran ini dilakukan oleh setiap hari selesai pembelajaran berlangsung. Usaha menutup pembelajaran tersebut itu dimaksudnya memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa dan mengetahui perencanaan tingkat pencapaian siswa memahami materi-materi yang dibuat dalam keberhasilan seorang guru itu mengajar di dalam kelasnya. Usaha-usaha guru itu mengakhiri kegiatan interaksi edukatif, yaitu kayak merangkum, membuat garis-garis besar persoalan yang dibahas, mengkoordinasikan perhatian anak didik, yaitu mengkoordinasikan semua kegiatan atau pembelajaran yang telah dipelajari sehingga suatu kebutuhan yang diberikan dalam memahami konsep yang baru saat dipelajari. Yang kemudian memberikan ajakan agar materi yang baru dipelajari jangan dilupakan serta dipelajari itu juga di rumah gitu, tidak dilupakan. Cara-cara yang digunakan oleh guru dalam menutup pembelajaran adalah yang satu, review, itu melihat atau meninjau kembali tentang bagaimana perbedaan antara yang belum dikuasai dan sudah dikuasai siswa, yang yaitu merangkum isi pembelajaran, terus membuat ringkasan. Yang kedua adalah mengadakan evaluasi. Yang ketiga adalah memberikan dorongan psikologi atau sosial. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.